Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Episode kali ini, di kajian kali ini, kita akan membahas lawan sikap malas. Prof, ini kita jangan sampai ya bermalas-malasan gitu ya. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan untuk melawan sifat malas ini, Prof? Ya, yang lalu kita sudah membahas bahaya atau hal yang perlu dijauhi dalam kehidupan keluarga, yaitu sikap angkuh. Jangan ada pada lingkungan keluarga dan stres. Stres perlu dijauhi. Karena dalam keluarga itu kalau ada yang stres, repot semuanya dan bingung malah semuanya. Nah, ini malas itu salah satu sifat jiwa. Malas berarti ogah-ogahan, males-malesan, harusnya belajar, males belajar, loyo, masa bodoh, kurang perhatian. Itu malas itu ya gambarannya seperti itulah. Harusnya kerja rajin, tidak. Harusnya ibadah, sholat, ya males gitu. Waktu ya diteler-telerkan gitu ya. Jadi tidak diperhatikan waktu itu. Waktu bisa lewat begitu saja. Nah, itu sifat malas. Sifat malas ini ya perlu diobatinya gimana? Perangi. Harus dilawan lah ya. Diperangi nih. Antara lain ada kata-kata mutiara yang mengingatkan soal malas. Ijhad, bersungguh-sungguhlah kamu. Wala taksal, jangan malas. Ya, taksal itu malas. Bersungguh-sungguh itu yang disuruh dan itu yang bagus. Wala taksa, jangan bermalas-malas. Tadi malas belajar, malas bekerja, malas ibadah dan lain-lain. Wala takun gofilan. Kamu pun jangan sampai menjadi orang yang gofil. Gofil itu lalai, lengah, masa bodoh. Lengah. Ada tanda-tanda penyakit. Misalnya sekarang lagi berkecamuk lagi penyebaran COVID, Omikron. Lalu sekarang seakan-akan cuek aja. Bepergian tidak pakai masker misalnya, jaga jarak juga tidak misalnya, padahal di tempat yang sangat mungkin di situ ada bahaya Omikron. Nah, kita bicara cara mengobatinya ini. Cara mengobatinya antara lain begini nih. Cara mengobati sikap malas. Memang malas harus dilawan. Jangan dibiarkan ada pada diri kita, pada diri anggota keluarga kita. Bapak jangan malas, ibu jangan malas, anak jangan malas. Yang harus adalah ijhad, bersungguh-sungguh dalam hidup ini. Bersungguh-sungguh bina kesehatan, bersungguh-sungguh nyari nafkah, bersungguh-sungguh belajar dan lain-lain. Perlu dilakukan pembiasaan-pembiasaan seperti biasakan rajin berolahraga fisik, pikir dan zikir. Olahraga fisik, pikir dan zikir. Iya, olahraga fisik, pikir dan zikir. Rajin berkreativitas spiritual. Sudah sholat, apalagi nih? Oh, baca Quran. Ada waktu apa? Oh, baca buku misalnya
yang terkait dengan keagamaan. Ya. Itu termasuk yang kreativitas spiritual. Ya. Ya. Senang membiasakan selalu berada pada posisi yang benar dan sebaliknya menjauhi yang salah. Ya. Mau berbagi dan peduli dengan sesama. Tanggap terhadap sesama, tidak cuek, tidak pula angkuh. Tidak suka one man show. Ya. Kayak dirinya saja yang ada, gitu ya. Yang lain itu tidak ada. Saya merasa akulah, ya itu. Jadi akunya itu, egonya jangan ditonjolkan. Yang perlu dilakukan adalah kebersamaan, saling menghargai dan lain-lain. Kasih sayang kepada diri sendiri dan sesama. Tentu istimewa betul di lingkungan keluarga. Bagaimana keluarga akan baik, ya, kalau kasih sayang, ramah dan rahmah tidak dilakukan oleh sesama anggota keluarga. Ya, di antara sikap yang bisa melawan malas adalah rajin sholat dan rajin membaca Quran. Ini ingin sedikit diragakan. Actualnya seperti apa, Prof, untuk tadi? Baik. Rajin sholat dan juga rajin baca Al-Quran. Sebelum sholat kan kita harus berbersih dulu. Ya. Wudu dengan air yang bersih, melakukan wudu antara lain berniat, berkumur, mengusap hidung, membasuh muka, dan lain-lain. Itu ibadah, tapi aspek jasmaniahnya itu sangat tinggi. Itu. Ya, berkumur kan membersihkan mulut, lalu menyemburkan air ke wajah. Itu wajah itu jasmani. Lalu berdiri tegak begini, ini berdiri orang yang sudah berumur 80 tahun lebih. Rasa saya sih masih cukup tegak, masih gitu tegak ya, banget gitu nih. Gitu ya. Ya, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Begini saja, ini yang bergerak itu bukan hanya mulut, bukan hati, tetapi tangan ini, tangan, mulut, lidah. Allahu Akbar. Terus ada yang dibaca salat Al-Fatihah, surat pendek, lalu Allahu Akbar. Ruku begini. Ini ruku bukan hanya spiritual. Yang dibungkukan itu badan ini, berarti olahraga, bergerak badan. Sudah membungkuk begini, jongkok begini. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan selanjutnya. Ini jelas ini. Kita sering tidak menyadari sholat itu nggak ada gerak badannya. Kalau saya memahami gerak badannya itu sangat banyak. Banyak sekali seperti tadi. Badan ini digerakkan. Dan karena umur ini sudah 80 tahun, pernah saya mengalami lutut kiri sakit. Begini aja sakit. Apalagi bangun dari sujud tadi. Nah, itu menyadarkan. Bagaimana supaya lutut ini menjadi sehat. Nah, gitu. Itu bisa sehat lagi ya. Jadi nanti sekarang sudah biasa lagi jalan seperti ini, gitu ya. Kemudian contoh lain. Tadi sholat, kemudian baca Al-Quran. Baca Quran ini banyak sekali aspek gerak badannya. Pegang Quran. Ini orang yang tidak sehat, ini gemetaran ini. Bahkan mungkin tidak bisa tangannya diangkat begini. Nah, supaya bisa mengangkat Al-Quran ini, bagaimana? Harus sehat. Yang sehat itu apa? Antara lain tangan.
tangan dikomando oleh otak untuk melakukan pegang Quran lalu dibaca. Gitu ya, lalu dibaca. Baca Quran ini praktek ya, tapi awas nih, mohon maaf, jangan dianggap saya takabur, sombong, apalagi ria. Ini saya tidak mau hanya berteori saja. Harus sholat, begini sholat itu, baca Quran itu harus rajin dan lain-lain. Prakteknya bagaimana? Realitanya bagaimana? Kenyataannya bagaimana? Jadi empiriknya bagaimana? Itu harus sejalan dengan pengetahuan, wajib sholat, harus baca Quran, gitu ya. Ini ada catatan saya ini ya. Pada tahun 2011 umroh beserta keluarga, saya membeli Quran. Inilah wujudnya. Ini sudah dari 2011 ya. Jadi sudah 11 tahun berjalan. Tiap hari dibaca ini. Dapat dikatakan tidak ada hari tanpa baca Quran. Apalagi minggu. Minggu itu 7 hari. Tidak ada minggu tanpa baca Quran. Bulan juga begitu. Apalagi tahun. Jadi mesti ada baca Quran. Kurang lebih 11 tahun saya sudah khatam 202 kali khatam. 202 kali. Tercatat semua di sini ya, Prof? Iya, itu rajin banget. Ya, keberapa baca Quran, lalu ada catatan mulainya kapan, berakhirnya kapan. Lalu berapa hari? Ini ada yang 13 hari, ada yang 15 hari, ada yang 11 hari, ada yang panjang ini 26 hari, gitu ya. Nah, tapi yang penting continue ya. Continue ya. Dengan kontinunya baca Quran tiap hari dan rata-ratanya ini kalau dihitung dibagi berapa bulan itu sebulan itu 1,5 kali. Tamat hatam baca Al-Quran sebulan. Jadwalnya tekadnya minimal sehari 1 kali khatam sehari. Dan itu sebenarnya kalau berturut-turut cukup 60 menit. 1 juz maksudnya. 1 juz ya. 1 hari 1 juz. 1 juz 1 hari. 30 juz 30 hari. 1 bulan. Ini sering terlewati 1 juz sehari itu. Makanya tadi rata-rata 1,5. Karena itu rata-rata sehari itu 1,5 juz. Ya sudah 202 kali khatam sejak dari 2011 kurang lebih 30 bulan. Ini dibiasakan dan dengan membiasakan ini membiasakan tangan mengangkat memegang. Kemudian membaca ini bibir, mulut, lidah aktif. Ini Bapak di umur 80 tahun kan kelihatan masih lancar kan? Ini Qurannya aja tulisannya kecil-kecil. Tulisan kecil. Mata awas. Telinga terlatih dengan bacaan Quran itu. Ya, lalu yang disebut dengan go spot. Dengan sholat, dengan baca Quran, go spot itu seakan-akan gembira sekali. Go spot itu artinya titik di dalam otak yang dia sangat sensitif terhadap perbuatan yang baik seperti sholat, baca Quran itu menyenangkan otak. Otak menjadi lega, badan menjadi lega, gitu ya. Kemudian sangat anti mendengar ya kelakuan yang buruk. Gitu. Nah, itu go spot yang ada pada otak kita merupakan titik kecil dalam otak kita, gitu ya. Dan ini kita selalu pupuk dengan baca Quran, kemudian sholat, dan lain-lain. Inilah di antara ar-riyadah ar-ruhiyah, olahraga rohani, intinya itu. Perintahnya rohani, tetapi yang gerak tentu jasmani. Baca Quran itu juga begitu. Perintahnya rohani, tetapi prakteknya ya mulut gerak semua nih, termasuk tangan. Dan ini mungkin termasuk rahasia. Alhamdulillah
umur 80 tahun lebih, tapi masih bisa sholat kayak tadi, dan bisa baca Quran tiap hari. Dan mulut ini, ya tentu modal utama itu untuk bicara, masih bisa, masih lancar. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah ya, usia Profesor Ahmad Soekardja sudah 80 tahun, tapi tadi kita lihat pada saat sholat sempurna sekali ya ininya, gerakan-gerakannya gitu ya, masih bisa dilakukan dengan sangat sempurna. Ya baik, terima kasih, semoga kita menjadi orang yang tidak bermalas-malasan ya, tapi kita harus selalu semangat. Salah satunya tadi adalah dengan melakukan ritual ataupun ibadah ya, ibadah sholat dan juga membaca Al-Quran seperti yang tadi disampaikan oleh Profesor Ahmad Soekardja. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.